Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wirasembada. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang pengelolaan sampah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Definisi tentang sampah dan pengelolaannya. Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, dan tidak dipakai. Maksud dari kalimat ini adalah sampah merupakan sesuatu barang yang dihasilkan dari kegiatan aktivitas manusia. Contohnya seperti memasak, jual beli, dan lain-lain. Apabila manusia melakukan aktivitas tersebut, kemungkinan besar akan menghasilkan sampah. Contohnya seperti kantong plastik sebagai wadah untuk barang hasil jual beli tersebut, dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak digunakan dalam proses masak memasak. Sampah ini tidak diinginkan keberadaannya karena sangat mengganggu, seperti baunya yang busuk dan tidak sedap dipandang oleh mata. Sedangkan pengelolaan sampah adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendaur ulang atau menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan. Maksudnya di sini adalah pengelolaan sampah merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk mengurangi intensitas atau banyaknya sampah yang ada di muka bumi ini. Tujuannya adalah dengan mengurangi banyaknya sampah tersebut, maka akan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut seperti pencemaran. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis sampah. Secara garis besar, jenis sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dengan alam. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah hancur dan menyatu dengan alam tanpa campur tangan manusia. Sampah ini akan hancur dengan sendirinya karena dalam proses penguraiannya, sampah ini dibantu oleh mikroba-mikroba yang ada di dalamnya. Akan tetapi, dalam proses itu, sampah ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga akan sangat mengganggu apabila sampah tersebut dibiarkan begitu saja. Yang termasuk jenis sampah ini adalah seperti daun-daun kering yang berjatuhan, sisa-sisa makanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang susah terurai dengan alam. Sampah anorganik ini adalah kebalikan dari sampah organik. Sampah jenis ini sangat susah hancur dan tidak bisa menyatu dengan alam. Sampah ini malah akan merusak alam jika tidak dikelola dengan baik. Walaupun sampah ini ditimbun dengan tanah selama apapun, sampah ini tidak akan hancur. Justru malah akan merusak lapisan tanah tersebut. Contoh yang termasuk dalam sampah anorganik ini adalah seperti kantong plastik, bolam lampu, batu baterai, dan lain-lain. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang tahap-tahap pengelolaan sampah. Tahap-tahap pengelolaan sampah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satu, pengurangan sampah, yang kedua adalah penanganan sampah. Pengurangan sampah sendiri ada tiga, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse ini seperti penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai, seperti kantong-kantong plastik yang masih bagus, bisa digunakan kembali untuk keperluan seperti berbelanja dan lain-lain, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan kantong plastik yang baru. Yang kedua adalah reduce atau pengurangan. Salah satu pengurangan sampah plastik ini bisa dilakukan dengan cara apabila kita berolahraga, hendaknya kita membawa air mineral dari rumah dengan wadah botol yang dapat digunakan kembali atau digunakan lebih dari satu kali pemakaian. Selain itu, kita juga apabila melakukan aktivitas berbelanja, kita hendaknya membawa kantong sendiri dari rumah yang berbahan dasar kain. Selain awet, ini bertujuan untuk mengurangi bahan-bahan yang berbahan dasar dari plastik. Yang ketiga adalah recycle atau daur ulang. Daur ulang sendiri kita bisa menjadikan sampah atau barang-barang yang tidak terpakai menjadi barang yang lebih bernilai dengan kreativitas yang kita miliki, seperti memanfaatkan botol-botol bekas air mineral menjadi kotak pensil yang dapat kita gunakan. Selanjutnya adalah penanganan sampah. Penanganan sampah sendiri meliputi pemilahan, pengangkutan, pengumpulan, dan pengelolaan. Pemilahan sendiri yaitu kita memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.
Karena jenis sampah ini sangat berbeda, satunya mudah hancur dan satunya tidak. Selain itu, di tempat-tempat sudah banyak menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya adalah pengangkutan dan pengumpulan. Pengangkutan sendiri yaitu proses pemindahan sampah-sampah ke tempat pembuangan akhir sebelum dikelola. Pengumpulan sendiri yaitu bertujuan agar sampah-sampah yang akan dikelola tidak berserakan kemana-mana sehingga memudahkan petugas dalam mengelola sampah tersebut. Sedangkan pengelolaan sendiri yaitu proses mengurangi sampah yang ada di muka bumi ini dengan cara apabila sampah tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi, bisa dibakar atau dapat dikelola dengan menjadikan sampah-sampah tersebut barang yang lebih bernilai seperti menjadikan pupuk kompos ataupun bahan kerajinan lainnya. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang manfaat pengelolaan sampah. Ada banyak manfaat pengelolaan sampah, diantaranya adalah 1. Penghematan energi atau sumber daya alam. Yang kedua adalah menjadikan lingkungan bersih, asri, dan nyaman. Karena dapat mengelola sampah dengan baik, maka tidak akan ada lagi sampah yang berserakan di lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah mengurangi resiko penyebaran penyakit. Kita tahu bahwa sampah itu bisa menjadi sumber penyakit karena di dalamnya terdapat banyak kuman-kuman. Dan apabila kuman tersebut terbawa oleh hewan yang hinggap di makanan kita, maka kuman tersebut nempel di makanan kita dan dapat menyebabkan kita menjadi sakit. Yang keempat adalah mengurangi lahan pembuangan akhir. Yang kelima adalah dapat menghasilkan nilai yang ekonomis. Dengan mengelola sampah menjadi bahan kerajinan tangan, maka barang yang awalnya tidak berguna tersebut dapat menjadi barang yang dapat memiliki nilai jual dan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kita ke materi selanjutnya yaitu tentang dampak sampah pada kehidupan manusia. Sampah yang berlebih dapat berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup manusia, seperti masalah kesehatan, bencana alam, dan masalah yang lain. Karena kita tahu sampah mengandung banyak kuman dan bisa saja kuman tersebut terbawa oleh hewan yang hinggap di makanan kita, sehingga kuman tersebut juga menempel pada makanan kita dan dapat membahayakan kesehatan kita. Selain membahayakan kesehatan manusia, sampah ini juga dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan. Dampak bencana alam. Bencana alam yang ditimbulkan akibat sampah ini berupa banjir karena saluran air yang tersumbat dan tanah longsor akibat rusaknya lapisan tanah karena ada sampah yang tertimbun di dalamnya. Serta masih banyak lagi dampak buruk yang ditimbulkan apabila sampah tersebut terlalu banyak dan tidak dikelola dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.